Shalom, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah keluarga PWGT bersama dengan Nyonya Shirley Talo Nathan dan Nyonya Hermin LP Bioroya. Kita bersama-sama akan mengadakan ibadah PWGT. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 29 ayat 1, patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Mari kita membaca Mazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan bijaksana, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 6 ayat 1, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Untuk pembacaan firman, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan, di malam ini, kami datang mengaturkan segala puji dan syukur kami, menandai segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami bersama-sama. Dan kami sekarang dihimpunkan untuk menyatakan penyembahan di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kekasih Nyonya Hermin L. Bioroya dan Nyonya Shirley Talo Nathan. Kiranya Engkau berkenan atas hidup kami semua, dan Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, sehingga di saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya, kami mendapat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Kami akan dituntun oleh firman-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara, terambil dari Galatia pada pasal yang ke-6. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan seluruh sidang jemaat yang turut menyaksikan tayangan ini, yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Tema kita, jangan berhenti menabur kebajikan. Ibu-ibu yang saya kasihi, yang diberkati, dirahmati Tuhan, dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk berbuat baik. Bahkan Yesus sendiri berkata agar kita mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun. Perkataan yang paling indah dan bagi banyak orang percaya serasa sulit untuk dilakukan, namun harus dilakukan, yakni siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Siapa yang melempar kamu dengan batu, lempar dia dengan roti. Saya percaya ayat ini bukan bermakna harafiah, tapi memiliki arti rohani, yaitu kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk. Tetapi marilah kita membalas kejahatan dan perlakuan buruk dengan kebaikan. Inilah yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus
ketika ia disalibkan, ia menaikkan doa, memohonkan ampun atas orang banyak. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara-saudara, berangkat dari kenyataan ini, maka wajiblah hukumnya bagi setiap orang Kristen, bagi saudara dan saya, untuk berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, berdasarkan ayat ini kita mau disadarkan bahwa ada suatu waktu kita sangat mau berbuat baik, tapi kita sudah tidak bisa lagi. Ayat ini mau menyadarkan kita semua bahwa ada waktu di mana kita mau melakukan kebenaran dan kebaikan, namun Tuhan tidak lagi memberi kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Karena itu ayat ini mau menekankan kepada saudara dan saya, kepada semua ibu-ibu, bahwa selagi hari ini kita masih boleh ada, selagi hari ini kita masih boleh kuat, selagi hari ini pikiran kita masih sehat, selagi hari ini kita masih memiliki sesuatu untuk kita bagikan kepada orang lain, jangan biarkan hari ini lewat begitu saja, tetapi lakukanlah yang baik kepada semua orang. Mari kita bangun kesadaran saudara-saudara, bahwa mungkin besok saya sudah tidak ada. Karena itu selagi saya masih hidup, selagi saudara dan saya masih hidup, selagi ibu-ibu masih hidup, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk menabur kebaikan. Karena itu berbuat baiklah kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Tetapi saudara-saudara, perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa orang Kristen berbuat baik bukan dengan tujuan agar masuk surga. Sekali lagi, saya mau menyampaikan kepada kita semua, bahwa kita selaku orang Kristen berbuat baik bukan dengan tujuan agar kita masuk surga. Orang Kristen berbuat baik bukan supaya ia diselamatkan. Memang agama-agama di luar kekristenan mengajarkan kepada penganutnya bahwa berbuatlah baik agar masuk surga. Berbuatlah baik supaya kamu selamat. Jadi dalam ajaran agama-agama di luar kekristenan, mereka mengajarkan bahwa pada akhir zaman, perbuatan baik dan perbuatan jahat itu akan ditimbang. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka ia akan masuk surga. Sebaliknya kalau perbuatan baiknya lebih sedikit daripada perbuatan jahatnya, maka ia masuk neraka. Nah, saya jadi bingung bagaimana kalau seimbang beratnya. Antara yang baik dan yang tidak baik itu seimbang. Mereka mau masuk kemana? Di dalam kekristenan perbuatan baik tidak menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga. Kekristenan mengajarkan kita bahwa masuk surga bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita dahsyat di dalam melakukan kebajikan, tetapi karena kita telah memperoleh kemurahan dari Tuhan. Kita beroleh rahmat dari Tuhan. Bukan karena korban persembahan kita, bukan karena amal kita, tetapi semua hanya karena anugerah, murni anugerah, sola gratia. Kita diselamatkan sepenuhnya karena kebaikan Tuhan. Hal ini dicatat secara gamblang di dalam Efesus pasal 2 ayat 28. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan kebaikan Allah dengan menyelamatkan kita sifatnya gratia. Sifatnya gratis. Cuma-cuma Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Nah, pemberian yang gratis ini, pemberian yang cuma-cuma ini menjadi dasar dari perbuatan baik kita. Kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan dengan cuma-cuma, dan karena itu pun kita harus menabur kebaikan dengan tulus tanpa berharap pamrih. Jadi intinya saudara-saudara, kita berbuat baik bukan tujuan kita masuk sorga. Kita ini sudah menjadi milik sorga. Kita ini sudah menjadi kepunyaan sorga. Lalu perbuatan baik kita untuk apa? Perbuatan baik kita untuk membuktikan kadar iman kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah sedemikian baik terhadap kita, maka kita pun harus berbuat baik. Kalau Tuhan sedemikian rupa telah mengampuni kita, maka demikian pula kita harus mengampuni. Karena itu, ketika kita berbuat baik, itu menjadi bukti dari iman kita kepada Allah. Karena Allah telah mengasihi kita dan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi orang yang berkata aku beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah, namun tidak dibarengi dengan perbuatan baik, untuk mengaktualisasikan kebaikan Allah itu dalam hidupnya kepada orang lain, maka imannya adalah kosong. Itulah yang dicatat di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, hal yang kedua saudara-saudara, ketika kita berbuat baik menjadi bukti bahwa kita ini adalah orang yang sudah berbahagia. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi bergantung kepada harta duniawi. Sekalipun kita membutuhkan segala hal untuk mengelola kehidupan. Tetapi kita tidak berpaut pada hal itu. Kita tidak berpaut pada kenyataan itu. Seluruh kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Kita merasa hidup kita sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Dan karena itu bagaimana hidup kita ini dapat membahagiakan orang lain. Dapat menyenangkan orang lain. Sehingga ketika kita membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, orang akan merasakan sentuhan kasih Tuhan, orang akan merasakan perjumpaannya dengan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yakub ketika ia berjumpa dengan Esau. Esau merangkulnya, Esau menciumnya, Esau melupakan semua masa lalunya. Lalu Yakub berkata, ketika aku memandang wajahmu, serasa aku memandang wajah Allah. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik kita adalah bukti dari iman kita kepada Allah. Karena Allah sudah berbuat baik kepadaku, maka aku pun harus berbuat baik. Perbuatan baik kita adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Hidup kita tidak bergantung kepada harta duniawi, tetapi hidup kita bergantung kepada harta sorgawi. Dan karena itu kita berusaha agar hidup kita ini menyenangkan banyak orang. Dan melalui kehidupan kita, orang banyak akan diantar datang kepada Kristus. Jangan pernah berhenti menabur kebajikan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah,
atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang menaikkan segala puji dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Jikalau malam ini Tuhan mempersekutukan dan mempersatukan kami dalam penyembahan melalui ibadah PWGT, dan yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman adalah kekasih kami Ibu Ermin Elbi Uroya dan Ibu Shirley Taloh Nathan. Terima kasih Tuhan untuk berita firman yang telah kami dengar dan telah kami renungkan. Firman-Mu mau menyadarkan kami semua agar kami tidak jemu-jemu di dalam berbuat baik, karena kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kami diselamatkan bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, bukan karena amal bakti kami, tetapi semuanya hanya karena anugerah, sola gratia, hanya karena pemberian. Terima kasih Tuhan, jikalau kami sudah mendapatkan kasih dan rahmat-Mu sedemikian, maka kiranya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami selalu berbuat baik kepada semua orang, teristimewa kepada saudara kami seiman. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan seluruh ibu-ibu PWGT di Jemaat Masaleh, agar sungguh-sungguh mereka dapat menata hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu, dan memberkati kehidupan mereka semua di dalam tanggung jawab menata rumah tangga, bersama-sama dengan pasangan hidup masing-masing, bersama-sama dengan anak-anak cucu. Tuhan berkati hidup mereka semua. Dan hamba berdoa buat kekasih kami Ibu Ermin Elbi Uroya. Tuhan karuniakan kuat dan sehat yang bersahabat kepadanya, agar ia dimampukan untuk mengangkat seluruh tugas dan tanggung jawabnya untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga anak-anak cucu seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih tanggung jawab ini menjadi berat, karena kekasih kami, orang tua kami Bapak Biu Roya dalam kelemahannya. Berkenan Engkau memberkati segala pekerjaan yang dilakukan, usaha yang dilakukan, sehingga kekasih kami Ibu Ermin Biu Roya dapat memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa bagi orang tua kekasih kami Bapak Biu Roya. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu, menopang hidupnya, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah keadaan kelemahan tubuhnya, berteguh iman dan pengharapannya, sehingga walau ia dalam kelemahan tubuh, ia merasakan bagaimana Tuhan ada di sampingnya untuk menjaganya siang dan malam. Ya Bapa, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar orang tua kekasih kami boleh dikuatkan, bahkan dipulihkan seperti sedia kala. Hamba berdoa untuk anak-anak karunia-Mu, untuk Markus sekeluarga, dalam segala karya dan juang, dalam segala harapan, dalam kehidupan rumah tangga, diberkatilah dia dan seisi rumah tangganya. Pun demikian Haris sekeluarga, Tuhan memberkati di dalam segala karya dan perjuangan, pun dalam segala harapan dan kerinduan, dan dalam kehidupan rumah tangga. Pun demikian buat saudara kekasih Welen sekeluarga, Tuhan memberkati dalam tugas dan pekerjaan, dalam segala harapan dan kerinduan,
dalam kehidupan rumah tangganya. Diberkatilah hidupnya bersama dengan istri kekasih dan bersama dengan anak dan cucu kekasih kami Kenan. Hamba berdoa untuk Adolfina. Diberkatilah dia di dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan selalu ia alami dalam kehidupannya. Pun demikian buat Naomi dan Alfrida, di dalam mengangkat segala tugas dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan berkenan memberikan kuat dan sehat, dan berkenan untuk setiap harapan dan kerinduan mereka dari apa yang mereka kerjakan setiap hari. Tuhan memberkatinya. Memberkati cucu kekasih kami Kenan. Di dalam tumbuh kembangnya dia, kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Hamba pun berdoa buat kekasih kami Nyonya Shirley Talok Nathan. Tuhan memberkati dia di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan memelihara anak-anak karunia Tuhan. Terlebih suami jauh karena tugas dan pekerjaannya di Jakarta. Mari Tuhan, Engkau karuniakan hikmat dan kearifan buat kekasih kami Ibu Shirley atau Mama Gita, agar ia mampu untuk mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan, Engkau kiranya melapangkan jalan baginya, agar ia boleh tetap menikmati hidup karunia-Mu di tahun ini. Jikalau Tuhan berkenan beberapa hari ke depan, ia akan mengalami pertambahan usia setahun lagi. Hamba berdoa untuk Papa Gita. Kiranya Tuhan menjaga dia, memelihara dia, mengawal dia dalam segala tugas dan pekerjaannya di Jakarta. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, dan berkenan Engkau atas pekerjaannya, agar ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati anak-anak karunia-Mu dalam tumbuh kembangnya mereka. Memberkati Gita, Gebi, dan Gelvin. Biarlah mereka boleh mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan rohani mereka dengan baik dan benar. Diberkatilah harapan orang tua demi masa depan mereka, sehingga tidak satupun dari anak-anak kami ini akan gagal meraih hidupnya. Bersama dengan Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunianya. Hamba berdoa bagi orang tua yang ada di Pomalak dan yang di Makassar. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, lapangkan jalan bagi mereka untuk menikmati damai-Mu, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sedang bergumul dalam segala kelemahannya. Kiranya dikuatkan dan diteguhkan mereka, dipulihkan dari segala sakit penyakit, segala yang jahat. Lindungi sertai kami malam ini Tuhan. Peliharakan kami, agar kami boleh beristirahat dengan penuh damai dan sejahtera. Dan berkenan Engkau menguduskan korban syukur umat-Mu, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah persekutuan PWGT. Memberkati kehidupan hamba-Mu sekeluarga, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati Mama Stepi dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga dan pelayanan bersama. Memberkati saudara kekasih kami Vina, pun demikian Cali dan Nando, diberkatilah hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita mengangkat pujian NKB 100, Rindukan Engkau Mendapat Berkat.
Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalanilah hidupmu dan lakukanlah yang baik, sebab itulah yang dikenan oleh Tuhan, karena kita telah mengalami kebaikan-Nya. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah keluarga PWGT pada malam hari ini bersama dengan Nyonya Shirley Talok Nathan dan Nyonya Hermin Biuroya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kepada Saudara Pina, kepada Ibu Hermiati, kepada Cali dan Nando yang telah mengambil bagian dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanan kita. Terima kasih, selamat malam.